Tapi itu sebenarnya kayak gerakan-gerakan yang misalnya aku suka sharing di IG tuh sebenarnya bahaya nggak sih buat bayi, Bun? Maaf kalau Bunda rada terus terang nih. Oke, hari ini aku pengen ngejawab beberapa pertanyaan dan juga komentar-komentar nih Bun yang ada di Instagram gitu. Nah, aku pengen tanya nih ke Bunda yang udah lebih profesional supaya nggak salah ngomong. Kayak sebenarnya ibu hamil itu tuh aman nggak sih buat yoga? Ibu hamil kan bukan orang sakit, itu untuk maintain namanya metabolisme badannya. Kan nggak mungkin kita suruh high impact atau high intensity. The best adalah yoga, dan menurut Bunda tuh aman banget. Berarti nggak ada masalah sama sekali. Tapi pantangannya tuh apa Bun? Buat ibu hamil tuh nggak. Jadi kalau ibu hamil yang Bunda sering temuin adalah misalkan Bunda share story, nah tiba-tiba tuh ada yang DM, kok saya sakit pinggang ya ikutin ini, karena dia ngikutin nggak ada yang dampingin. Misalnya kayak sini, Bun aku sering ada pemotretan, berarti misalnya sering berdiri, nah apa yang harus dikasih gitu. Jadi biar dia lebih safety, bukannya nyontek. Nggak hamil pun Bunda sangat nggak nyaranin untuk ke YouTube. Kadang-kadang YouTube kan juga mungkin udah lebih expert ya Bun ya, nggak dari level 0 gitu kan. Iya, nggak ada. Ngikutin. Iya. Terus dia kan nggak tahu yang ngikut ini punya skoliosis, atau sakit pinggang, atau dia pernah jatuh cedera. Kayak aku kan permasalahannya tuh ikut yoga pertama kali gara-gara sini aku udah mulai sakit kan. Iya. Jadi di umur usia berapa bulan ya? Berapa Kemarin bulan join itu 15 weeks. 15 aku udah mulai ikutan yoga, dan masalah pertama walaupun masih 15 weeks itu kan 3,5 bulan hampir ke 4 bulan, kondisi badannya tuh udah kaku-kaku gitu ya. Jadinya tapi yang dirasain setelah yoga kan dia lebih relax ya, lebih fixing ya. Bener-bener kalau ada quotes itu misalnya kayak dia challenge yourself, dia bener-bener challenge yourself, nggak perlu lihat orang lain. Kayak misalnya hamil, ih Chelsea keren ya, Chelsea kan ada post sama Bunda yang gitu kan. Itu pun bukan langsung kan, step by step. Yang di sana yang di post tentunya yang ngepost pasti kita maunya yang the best dong, pilih foto yang terbaik. Proofnya kita punya video untuk nunjukin emang dia dari bisa awal gitu ya, bukan asal bisa udah gitu. Enggak, jangan lihat yang kasat mata, kelihatannya menurut mata ekstrim, tapi ternyata emang Chelsea butuh. Jangan langsung dijudge kayak serem ya, serem, ngeri. Tapi itu sebenarnya kayak gerakan-gerakan yang misalnya aku suka sharing di IG tuh sebenarnya bahaya nggak sih buat bayi Bun? Maaf kalau Bunda rada terus terang nih, Tuhan tuh yang maha tahu, dia maha semuanya. Masa dia nyiptain begitu kena langsung, kena muka bayi. Cuma secara anatomi itu udah diciptain. Nggak segitu gampangnya ya. Yang bikin ngilu karena kakinya gland di atas nih, ya kan? Terus ke belakang, terus yang bikin ngeri karena ada perut besarnya gitu. Jadi jawabannya adalah sebenarnya ini sangat-sangat aman banget buat bayi asal ada profesionalnya gitu. Maksudnya ada gurunya seperti Bunda yang udah ngikutin perjalanan aku, udah bener-bener ngikutin progres aku dari awal yang kaku banget sampai sekarang lebih mending lah. Oh iya, banyak juga pertanyaan nih Bun yang masuk kayak ngapain sih Chelsea pakai yoga yang rutin gitu, padahal kan waktu kehamilan pertama aku sesar, tinggal terentang kan ya. Bener ya Bun, kalau misalnya yoga itu memang diperuntukkan untuk ibu-ibu hamil yang berencana lahiran dengan metode normal doang gitu. Mau dia sesar, mau dia normal, tetap semuanya butuh. Jadi itu meningkatkan daya juang otot. Oke, Bunda sendiri udah punya 2 anak dan dua-duanya sama nggak Bun sama aktif yoga, kehamilan kedua aktif yoga atau ada perbedaannya? Kalau Bunda dulu intinya yang pertama sesar, karena waktu itu lebih rutin ya. Nah yang kedua bukan berarti Bunda nggak rutin, ini ada bolong-bolongnya, adalah Bunda ada manage jadwal suami. Jadi karena bolong-bolongnya itu terlalu banyak, begitu yang anak kedua ini sesar, itu untuk bangun gitu, begitu berdiri beda loh. Dan langsung Bunda diem gini dulu, terus badannya tuh agak lean forward. Kenapa sakit Bu? Iya, jadi kayak kenapa ya, kan tua banget juga nggak mau. Maksudnya kenapa ya gitu, kayak Bunda baru jadi nggak terlalu sering ya. Beda sama yang pertama. Oke, terakhir nih Bun, sebenarnya tuh amannya dilakukan dari umur kehamilan berapa sampai berapa? Biasanya standar tuh dari trimester kedua, berarti bulan keempat. Trimester 2 itu udah boleh olahraga sampai kapan Bu? 2 hari sebelum sesar juga nggak apa-apa. Oh gitu, jadi memang nggak ada masalah sebenarnya. Nggak ada, apalagi kalau normal. Kalau yang normal malah week ke atas itu seminggu 3 kali. Banyak banget positifnya gitu. Kalau misalnya orang bilang cepat balik kurus, aduh menurut aku sih itu bonus ya.
Tapi yang pasti yang pertama adalah kesehatan ibu dan kesehatan bayi dan juga positif auranya gitu. Terus bobo juga jadi lebih enak gitu. Jadi ya kalau misalnya buat teman-teman yang masih penasaran, nanti akan aku tulis di bawah sini apa Instagramnya Bunda. Oke, thank you Bunda. Terima kasih banyak. Thank you guys. Bye bye. Jangan lupa subscribe, comment, like, plus the bell. Subscribe sekarang ya. Nasar itu 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Terima kasih. Mwah. Enggak.